Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini saya akan mempraktekkan percobaan membedakan larutan asam, basa, dan garam. Tujuan percobaan kali ini yang pertama adalah mengelompokkan larutan dalam larutan asam, basa, dan garam. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari larutan asam, basa, dan garam. Adapun alat dan bahan yang diperlukan antaranya adalah air, kemudian soda kue, kemudian garam, deterjen, kemudian air perasan jeruk, dan cuka. Kemudian selain itu kita juga membutuhkan apa yang disebut dengan indikator, yakni indikator kertas lakmus biru, kemudian juga lakmus merah. Kemudian anak-anak, ya, ini sudah saya sediakan larutan soda kue, larutan garam, dan larutan deterjen serta air jeruk dan larutan cuka. Nah, nanti kita akan mengamati bagaimana reaksi dari indikator atau kertas lakmus warna merah dan biru ini setelah dicelupkan ke dalam masing-masing larutan. Nah, kertas lakmus ini akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap larutan yang berbeda. Oleh karena itu, nanti tolong kalian amati bagaimana warna dari kertas lakmus ini setelah dan sebelum dicelupkan ke masing-masing larutan. Nah, sebelumnya di sini maju. Ini adalah kertas lakmus. Jadi sebelum dicelupkan, ini yang A lakmus merah, yang B lakmus biru. Ini masing-masing saya letakkan di sini dengan tujuan nanti untuk membandingkan dengan kertas lakmus yang sudah dicelupkan masing-masing. Nah, baik, kita akan memulai dari larutan soda kue. Nah, yang pertama saya akan mencelupkan kertas lakmus merah. Perhatikan anak-anak, ini kertas lakmus merah sama dengan ini sebelum dicelupkan warnanya merah. Kemudian saya celupkan. Perhatikan, tolong agak dekat. Perhatikan. Nah, ini tadi kertas lakmus merah saya celupkan, kemudian seperti ini. Perhatikan, saya celupkan lagi untuk mengulang agar ini kertas lakmus merah akhirnya menjadi warna seperti ini. Lakmus merah. Dilanjutkan. Kemudian berikutnya kita akan mencoba kertas lakmus biru. Kita celupkan dalam soda kue. Perhatikan, ini kertas lakmus biru dalam soda kue. Ini sebelum dicelupkan, ini setelah dicelupkan. Berikutnya kita akan mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan garam. Perhatikan, ini larutan garam. Ini kertas lakmus merah setelah dicelupkan, ini warnanya seperti ini. Saya letakkan di sini. Kemudian berikutnya kertas lakmus biru. Perhatikan. Ini setelah dicelupkan, ini warnanya seperti ini. Berikutnya kita akan melihat bagaimana reaksi kertas lakmus merah ke dalam larutan deterjen. Ini larutan deterjen. Perhatikan, ini
setelah dicelupkan kertas lakmus merahnya. Yang diperhatikan warnanya adalah yang ini sebelumnya. Nah, kemudian lakmus biru saya celupkan ke dalam larutan deterjen. Lakmus biru saya celupkan ke dalam larutan deterjen. Berikutnya kita akan mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam air jeruk. Lakmus merah ke dalam air jeruk. Perhatikan. Berikutnya kita akan mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam air jeruk. Lakmus biru ke dalam air jeruk. Perhatikan, ini hasilnya lakmus biru setelah dicelupkan ke dalam air jeruk. Lihat. Jadi nanti yang diperhatikan adalah warna yang ini setelah dicelupkan. Ini sebelumnya tadi. Itu untuk kertas lakmus biru di dalam air jeruk. Berikutnya kita akan mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam cuka. Lakmus merah ke dalam cuka. Perhatikan, ini lakmus merah ke dalam larutan cuka. Berikutnya kita akan mencelupkan lakmus biru ke dalam asam cuka atau larutan cuka. Perhatikan anak-anak, ini lakmus biru di dalam larutan cuka. Nah, kita sudah selesai melakukan percobaan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan larutan asam, basa, dan garam. Nah, hasilnya seperti ini. Tolong dilihat yang jelas. Ini larutan soda kue sebelum dan sesudah. Berikutnya larutan garam, ini sebelum dan sesudah. Kemudian ini larutan deterjen, lakmus sebelum dan sesudah. Ini larutan air jeruk sebelum dan setelahnya. Larutan cuka sebelum dan setelahnya. Demikian anak-anak, jadi hasil perubahan warna kertas lakmus setelah dicelupkan kepada masing-masing larutan. Silakan hasilnya kamu tulis ke dalam tabel hasil pengamatan yang telah disediakan. Nah, setelah itu kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian berikutnya kalian buat laporan dengan susunan yang sudah Ibu jelaskan dalam video sebelumnya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.